Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam dan setelah dikalahkan Dajjal. Tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Masih kajian kita pada salah satu tanda kiamat pada urutan yang keempat dari 10 tanda kiamat yang besar, dimulai dari yang pertama Ad-Dukhan, yang kedua Ya'juj dan Ma'juj, yang kedua turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal, maaf. Yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam, lalu berlanjut yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita sudah sampaikan ayat-ayat yang terkait dengan hal demikian itu di akhir surat Al-Kahfi, tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Katakan hal demikian, tambahannya di dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka min kulli hadabin, dari setiap tempat yang tinggi, yansilun, turun mengalir. Wa qatarabal wa'dul haqq, dan mendekatlah janji yang sebenarnya tentang hari kiamat. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan peristiwa itu menyebabkan terbelalaknya mata orang-orang yang kafir dan tersadar tentang kebenaran dakwah Rasulullah. Itu yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. وَقَدْ أَخْبَرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwasanya di zaman ketika beliau hidup sudah ada sebuah retakan, lubang pada dinding Ya'juj dan Ma'juj yang dulunya dibangun oleh Zulkarnain. 14 abad yang silam, dinding itu sudah ada lubang. Seberapa besar ukurannya? Fathatan saghiratan, hanya sebuah celah yang kecil. Kal halqatil lati takunu minal ibham wallati taliha, seperti seukuran lingkaran yang dibentuk pada jari tangan antara ibu jari dengan telunjuk, sebesar ini. Tapi bukan ibu jari saya, ini ibu jari orang Arab, lebih besar lagi ya, karena saya orang Cetkeung, kecil sedikit ya, orang Arab itu mungkin seperti ini besarnya. Itu di zaman Rasulullah. Setelah
sekian abad sejak dibangun tembok tersebut oleh Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil melubanginya. Tapi tidak seperti dalam lantunan selawut di Aceh, Ya'juj Ma'juj di kurok-kurok gunung, di kena tamong dalam dunia, uro di kurok, malam di sebeh. Tidak, itu lubang itu terus sedikit-sedikit, ya, pelan-pelan. Perlu waktu sekian ratus tahun untuk membuat lubang sekecil ini. Sejak dari masa Nabi ke kita sekarang sudah berjalan 1400 tahun. Mungkin sudah satu kepalan tangan masuk melewati lubang tersebut, dan itu semakin cepat besarnya, dan mereka akan keluar melewati lubang-lubang tersebut. Maka di dalam hadis sahih Imam Bukhari dari Zainab binti Jahsy, Zainab binti Jahsy ini adalah mantan istri dari Zaid bin Harithah, sepupu Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dinikahkan Zaid bin Harithah oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy ini, dan kita tahu Zaid bin Harithah adalah mantan budak yang dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi, sebab Nabi tidak punya anak laki-laki. Maka saat Khadijah dalam sebuah kegiatan melihat budak laki-laki ini dijual di pasar kota Mekah, dibeli oleh Khadijah. Mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang, dirapikan penampilannya, dimasukkan ke dalam kotak, diikat dengan sebagai kado. Tapi tidak demikian kenyataannya. Hanya dibawa pulang oleh Khadijah ke rumah, dihadiahkan kepada Nabi. Maka oleh Nabi seketika mendapatkan hadiah seorang budak laki-laki ini, dipegang di tangannya, dibawa ke dekat Ka'bah, lalu diumumkan kepada warga yang sedang beraktivitas di pasar tersebut. Saat itu beliau belum mendakwahkan Islam. Apa kata beliau? Ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang Quraisy, Zaidun al-yawma minni wa ana minhu, wa huwa yarisuni wa ana arisuhu. Zaid sejak dari hari ini adalah bahagian dari diriku, dan aku sebahagian darinya. Apabila aku meninggal, dia berhak terima warisan dariku, dan kalau dia meninggal, aku pun berhak terima warisan dari hartanya. Maka sejak dari hari itu Zaid bin Harithah dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Rasulullah dakwahkan Islam, kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 2 kalau tidak salah. Ud'uuhum li'abaihim, panggillah setiap anak itu sesuai dengan nama ayahnya. Panggil setiap anak sesuai dengan nama ayahnya. Maka itu pula yang sudah sering kali saya menggugat di media sosial ketika harian Serambi Indonesia umpamanya yang beredar di Aceh ini. Setiap kali edisi yang sekarang ini, di halaman depan mengutip tentang seorang tokoh wanita di Aceh, rata-rata istri pejabat, diperkenalkan nama wanita tersebut dengan nama suaminya. Saya menggugat, yang pertama dari materi ayat Al-Quran ini, yang kedua dari hukum para ulama, dan yang ketiga dari fatwa Majelis Ulama Aceh. Tidak boleh seorang istri ditabalkan nama suami di belakang nama dirinya, karena setelah nama seseorang adalah nama ayahnya. Nama tengah, nama belakang itu nama ayah dan nama kakek. Tapi apa boleh buat, negeri selain Aceh, di luar Aceh, di Indonesia ini 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa, Portugis, Belanda, gotong royong mengeroyoknya. Dan kita tahu dalam tradisi bangsa Eropa, seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria, maka marganya itu, nasabnya itu berpindah kepada nasab suami. Sehebat apapun jabatan dan kedudukan seorang wanita, dia tetap harus ikut suaminya. Maka bayangkan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher itu dari Margaret Robert nama ayahnya, tapi karena dinikahi oleh seorang pria yang bernama Dennis Thatcher, dia harus berpindah menjadi Margaret Thatcher. Itu padahal Perdana Menteri.
Seharusnya suami yang ikut nama dia karena namanya lebih hebat, jabatannya lebih hebat. Maka orang Belanda menjajah Nusantara ini selama 350 tahun. Selama itu pula tradisi mereka diberlakukan dalam sistem kependudukan. Maka wanita-wanita ditulis mengikut nama suami. Aceh tidak pernah dijajah Belanda. Belanda pernah berusaha untuk menjajah Aceh, tapi selalu diperangi. Tidak bertahan, hanya 70 tahun mereka ada di Aceh dan tidak pernah absen setiap hari dalam peperangan. Mereka tidak sempat membuat pemerintahan di Aceh yang stabil. Maka Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda, selalu dalam perlawanan. Maka Aceh tidak terikat oleh tradisi buruk tersebut. Kita tetap dengan standar, sehebat apapun jabatan suami, istrinya tetap pakai nama orang tua. Maka gubernur yang sekarang sedang studi banding di Pulau Jawa, Irwandi bin Yusuf, istri beliau itu tetap pakai nama orang tua, Darwati Agani, bukan Darwati Irwandi Yusuf, Darwati Agani. Sebelumnya ada Dr. Zaini Abdullah. Dr. Zaini Abdullah, istri beliau tetap pakai nama orang tua, Ni'azah binti Abdul Hamid. Kemudian wakil gubernur Muzakir bin Abdul Manaf, Muzakir Abdul Manaf, istrinya itu tetap Marlina binti Osman, tidak disebut Marlina Abdul Manaf. Dulu ada wali kota Banda Aceh almarhum Bapak Muardi Nurdin, Allahumma ghfir lahu, istri beliau itu tetap pakai nama ayah, Nursanti binti Adnan, tidak disebut Nursanti Muardi Nurdin. Ini seharusnya sebuah kearifan, dan itu luar biasa sekali. Pejabat-pejabat istrinya tetap memakai nama ayah, tidak pakai nama suami. Tapi tiba-tiba wartawan-wartawan ini latah nama-nama istri ini, di belakangnya langsung nama suami. Saya tidak tahu nama istri Bupati Aceh Besar, tapi ditulis di depannya nama suaminya, Mawardi Ali. Wakil Bupati Aceh, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal. Istri beliau dikutip dengan menuliskan nama suami di belakangnya. Ini tradisi paling buruk dan mulai diperkenalkan di Aceh. Oke lah, pegawai-pegawai yang pusat yang bertugas di Aceh seperti di militer, polisi dan tentara, mereka ikut budayanya sendiri walaupun itu bertentangan dengan syariat. Tapi seharusnya pejabat-pejabat lokal di Aceh tidak latah dengan tradisi tersebut. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang berkompeten yang kemudian menggugat tradisi buruk ini. Majelis ulama diam, pemerintah, gubernur, bupati, wali kota tidak ada yang berontak. Hanya saya dari Cot Keum yang sibuk bicara sendiri. Ini sayangnya, tidak ada orang yang berkompeten, yang punya jabatan, yang punya kewenangan, yang kemudian mengkritisi harian Serambi Indonesia ini. Tolong tuliskan nama istri pejabat mengikut nama ayahnya, jangan mengikut nama suaminya. Ini fatwa MPU yang dikangkangi, dan MPU tenang-tenang saja, merasa tidak ada sesuatu yang keliru. Maka nauzubillah, maka saya angkatlah kejadian-kejadian yang demikian rupa, hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita, dan itu didiamkan saja oleh orang-orang yang paling berkompeten di bidangnya. Dan tidak pula mengusik kenyamanan guru-guru kita para ulama. Itu pun sangat saya sesalkan. Tidak ada seorang ulama yang mempunyai banyak jamaah, banyak murid, yang mempunyai kelompok-kelompok pengajian dan kelompok zikir, apakah itu MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, ataukah itu Tastafi, kajian Tauhid Tasawuf dan Fikih, atau Sirrul Mubtadin, atau apalah namanya. Tidak ada, atau setidak-tidaknya sebelum mendengar sebuah komentar resmi dari guru-guru kita yang berkompeten dan luar biasa ini untuk menegur hal-hal yang sekecil ini, maka nauzubillah itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau hanya saya yang berkuar-kuar, mereka bertanya, siapalah anda dibandingkan dengan mereka? Dah malim dan mawaknya yang malim-malim dah nak protes. Ini kemudian menjadi dilema bagi kita, karena guru-guru kita itu tidak bersuara. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menyatakan, la yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Tidak akan kebatilan itu mengemuka, naik ke atas, menjadi tinggi, menjadi keras suaranya, illa idza ghafala ahlul haq, kecuali baru perkara itu terjadi apabila orang-orang yang benar memilih untuk diam. Mereka lalai, alahai dah berumutan, tidak dua. Lama-kelamaan itu menjadi kuat. Maka demikian pula hal-hal yang lain yang sering kita gugat. Pernikahan-pernikahan di masjid dengan metode sekarang menghadirkan pengantin perempuan dan dayang-dayangnya. Saya berkomitmen menolak undangan menghadiri pernikahan itu di masjid, walaupun diundang dalam kapasitas untuk menyampaikan tausiah.
Tapi saat kita tidak hadir, guru-guru kita yang lain tidak merasa ada yang salah. Mereka nyaman-nyaman saja untuk menjalaninya. Lalu orang membanding-bandingkan, Tomalim dan ngawaknya. Maka ini kerusakan, kelalaian sebenarnya. Kelalaian kita tidak melihat bahwa di situ ada sesuatu yang merusak syariat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka akhirnya masjid berubah fungsi dari tempat sholat menjadi tempat kawin. KUA berubah fungsi dari tempat kawin menjadi tempat sholat. Ini yang kita khawatirkan. Nauzubillah. Maka ada Zainab binti Jahsy. Kemudian karena Allah ingin membatalkan hukum anak angkat, bahwa anak angkat tidak serupa dengan anak kandung, ketika Zaid menceraikan Zainab, Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, untuk menunjukkan secara langsung kepada masyarakat Arab dan umat Islam bahwa anak kandung tidak serupa dengan anak angkat. Istri anak kandung adalah mahram yang tidak boleh dinikahi sampai hari kiamat, tetapi istri anak angkat boleh dinikahi. Maka Nabi yang harus pertama melakukannya, dan itu sangat berat bagi beliau. Di dalam tuduhan-tuduhan orang Arab, Muhammad menyuruh anak angkatnya menceraikan istri untuk dinikahi oleh dirinya sendiri. Tapi itu hanya untuk membuktikan bahwa istri anak angkat tidak serupa dengan istri anak kandung. Maka nikahlah Zainab binti Jahsy, dinikahi oleh Nabi. Siapa yang bertindak sebagai wali? Allah Ta'ala. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Manakala segala urusan Zaid telah selesai dari Zainab, kami nikahkan Zainab kepadamu wahai Muhammad. Tidak ada wali berbentuk manusia yang menikahkannya kecuali Allah Ta'ala melalui ayat tersebut. Maka berbangga-banggalah Zainab di hadapan madu-madunya yang lain, di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata Zainab? Sehebat apapun kalian, yang menikahkan kalian kepada Nabi, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua kalian sendiri. Tapi seburuk apapun saya, yang menikahkan saya kepada Nabi adalah Allah Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang walinya Allah Ta'ala kecuali Zainab. Maka beliau berbangga. Jadi masing-masing istri Nabi ini punya kebanggaan. Safiyah binti Huyyi, setiap kali berkumpul dengan madu-madunya, beliau ini selalu dicemooh oleh mereka. Yahudi gitu. Kenapa? Karena Safiyah binti Huyyi adalah dari keturunan Bani Israel. Ketika tidak tahan atas cemoohan madu-madunya, Safiyah binti Huyyi mengadu kepada suaminya, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri-istrimu yang lain selalu menyolok-olok saya. Saya ini Bani Israel, saya ini Yahudi. Apa kata Nabi? Beliau besarkan hati istrinya ini. Katakan kepada mereka, siapakah di antara kalian yang lebih baik dari saya? Ayah saya adalah Musa, paman saya adalah Harun. Ayah saya Nabi, paman saya Nabi. Siapa di antara kalian yang orang tuanya Nabi? Ya, maka naiklah semangat Safiyah binti Huyyi. Walaupun itu ayah pada silsilah yang ke-100 sekian. Ya, pokoknya ada Nabi di antara derajat ayah-ayahnya. Maka Nabi punya solusi ketika istri-istri beliau itu mengadukan hal-hal demikian. Maka yang berencana untuk nikah lebih dari satu, tolong dipertimbangkan kebanggaan apa yang akan diberikan kepada istrinya. Apa kata Zainab? Dakhala 'alaiha yawman faz'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawman faz'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau, ke rumah Zainab binti Jahsy pada suatu hari, faz'an, tiba-tiba. Yaqulu, sambil berucap, la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad qatarabah. Celakalah bagi bangsa Arab dari keburukan yang sedang mendekat. Futiha min radmi Ya'jud wa Ma'jud misla hadhihi, telah dibukakan dari tembok Ya'jud dan Ma'jud seperti ini. Saat menyatakan seperti ini, beliau lingkarkan dua jarinya, al-ibham wallati taliha, ibu jari dengan yang mengiringinya, seperti ini. Celaka bangsa Arab karena sebuah keburukan yang sedang mendekat, telah terbuka pada hari dari tembok Ya'jud dan Ma'jud seperti ini, kata Nabi. Qalat Zainab yang mendengarkan ucapan Nabi ini bertanya, faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, anuhlaku, adakah kami akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala, wa fina salihuna, dan di tengah-tengah kami ada banyak orang-orang yang saleh.
Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Sekalipun banyak orang yang soleh di antara kalian, kalian tetap akan dibinasakan oleh Allah. Kapan? Idza kathural khabasu, apabila banyak terjadi perbuatan buruk. Itu di tengah komunitas masyarakat yang sangat banyak orang yang soleh, sedikit sekali menjadi spesies langka orang-orang yang jahat. Tapi ketika kejahatan merajalela, maka mereka akan dibinasakan. Kita sekarang hidup di tengah banyaknya orang-orang yang luar biasa bejat dengan kerusakan dan perbuatan jahat yang merajalela. Apakah kita tidak lebih layak untuk dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Sangat-sangat layak. Lalu kenapa tidak terjadi kebinasaan tersebut? Jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam ayat la yahsabanna alladhina zalamu annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang-orang yang berbuat zalim itu menyangka bahwa kami penuhi segala keinginan mereka itu adalah sebuah kebaikan. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Kami penuhi keinginan mereka agar mereka terus menumpuk dosa, menambah-nambah dosa. Nauzubillah. Kita sedang dibiarkan oleh Allah. Silakan dengan sesuka-suka hati kalian praktekkan riba, lakukan zina. Maka riba tidak ada yang melarang, zina pun tidak ada yang melarang. Zina terang-terangan tidak dilarang. Yang dilarang hanya zina sembunyi-sembunyi. Makanya di Aceh kalau mau berzina jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja. Yang sembunyi-sembunyi digrebek, yang terang-terangan aman insyaallah. Maka coba perhatikan sepanjang jalan di trotoar-trotoar itu oleh pemerintah mungkin sengaja terangi dengan lampu, tapi lampu itu dipadamkan, dirusak lampunya agar mereka bebas beraktivitas. Kita lihat, kita berlalu lintas, kita melihat, hanya melirik sementara saja, lalu berdoa mudah-mudahan selamat. Kita lanjutkan perjalanan. Enggak ada yang grebek mereka. Tapi ketika ada orang yang berzina dan malu, dilakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Kompak warga masyarakat itu untuk menggrebek, bukan untuk menghalangi perbuatan zina, tapi untuk memastikan zina itu terjadi. Tidak pernah ada kelompok umat warga yang menggrebek orang berbuat zina sebelum zina itu terjadi. Padahal mereka sudah tahu. Ada seorang pria dengan gaya mencurigakan mengendap-endap masuk ke rumah seorang wanita. Apakah masih gadis, apakah sudah janda? Sesuai pertanyaan Mansur S. Masuk. Tidak pernah dihambat sebelum pria ini masuk. Dibiarkan masuk dulu. Mereka tahu bahwa itu sudah positif akan terjadi perbuatan maksiat, tapi dibiarkan masuk dulu. Ketika sudah masuk, tidak segera digrebek. Ditunggu sampai perbuatan zina itu benar-benar terjadi. Nah, begitu mereka sedang berbuat zina, tidak digrebek dulu, karena mereka sedang menikmati reality show. Baru setelah mereka puas digrebek. Mereka sedang memastikan perbuatan zina itu terjadi. Maka nauzubillah, yang berzina terang-terangan dibiarkan, yang berzina sembunyi-sembunyi ditangkap. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka Allah tidak timpakan kebinasaan karena sedang ditunda oleh Allah, dipenuhi segala keinginan kita. Dan nauzubillahnya, tidak ada orang yang kemudian bergerak untuk menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sudah menjadi spesies langka. Bahkan untuk sekedar menyampaikan di atas mimbar pun lidah kita sudah tidak tergerak lagi. Iya, kata Nabi, Allah akan binasakan kalian sekalipun banyak orang-orang yang soleh, apabila perbuatan buruk, perbuatan keji tersebut sudah merajalela. Maka alhamdulillah, sekarang orang-orang yang baik hanya mengajak kelompoknya untuk berbuat kebaikan. Tidak ada gerakan nyata tentang nahi mungkar. Hanya ada sekarang amar ma'ruf. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Dan itu hanya hari Sabtu dengan hari Ahad saja. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Hari-hari yang lain nggak perlu, nggak apa-apa. Silakan. Kalau ada sholat subuh, alhamdulillah, tidak ada pun tidak ada masalah. Kita baru sampai pada gerakan amar ma'ruf, belum sampai pada derajat nahi mungkar. Sistem pun tidak mendukung nahi mungkar. Yang mencegah kemungkaran tidak dilindungi oleh undang-undang dan tidak dilindungi oleh komunitas masyarakatnya. Justru orang-orang yang berbuat jahat lebih kompak. Bayangkan, di Langsa itu Allah sengaja persiapkan orang-orang seperti Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Pak Ibrahim Al-Latif. Beliau dengan tim wilayatul hisbahnya bergerak untuk mencegah kemungkaran. Tapi apa yang terlihat?
orang jahat lebih kompak dari orang baik. Ketika aktivitas kemungkaran itu dicegah, maka semua orang jahat itu kompak untuk menyerang mereka. Sedangkan orang-orang baik, lihat, menonton saja ada orang baik yang sedang dikeroyok oleh orang jahat. Orang jahat sudah lebih kompak daripada orang-orang baik. Padahal kejahatan mereka tidak terorganisir. Mereka bukan sebuah organisasi kejahatan yang datang pada sebuah acara konser untuk dipimpin oleh seorang komando. Tapi solidaritas sesama orang jahat menggerakkan mereka untuk membela. Begitu dilarang aktivitas konser ini, semua orang jahat seperti dikomando, serang mereka. Tapi orang-orang baik hanya menonton saja sambil berucap sayang hatinya. Tak ada galaknya. Kita hanya berani berucap saja. Nauzubillah summa nauzubillah. La yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Nauzubillah. Kita sedang menanti dibinasakan oleh Allah Ta'ala saja. Wa khurujuhum yaqa'u ba'da nuzuli Isa bin Maryam wa hazimatihi lid-dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam dan setelah dikalahkan Dajjal. Tertib. Keluar dukhan, asap, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, selesai Dajjal, muncul Ya'juj dan Ma'juj yang keempat. Maka di dalam hadis Sahih Muslim dari Nuwas bin Sam'an, di dalam hadis yang panjang, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun." Ini secara bahasa salah ini. "Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qauman qad asamahumullahu minhu." Ai minad dajjal. Kemudian Nabi Isa ibnu Maryam, kemudian Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang Allah selamatkan mereka dari kejahatan Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim, lalu beliau mengusap wajah-wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan Isa ceritakan kepada mereka tentang derajat kedudukan mereka nanti di dalam surga. Kenapa? Ini orang-orang yang mempertahankan akidahnya dari fitnah Al-Masih Dajjal. Mereka bertahan dari goncangan keimanan yang demikian dahsyat. Mereka orang-orang yang teruji keimanannya. Isa datangi mereka. Tidak lagi disebut Isa, tidak lagi disebut Nabi. Isa saja. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa turun tidak dalam kapasitas sebagai Nabi, hanya sebagai Isa, karena tidak ada kenabian setelah Muhammad SAW. Mereka selamat. Maka Isa datangi mereka, diusap wajah mereka dan menceritakan derajat kedudukan mereka di surga. Fabainama huwa kadzalik idza auhallahu ila Isa. Ketika dalam keadaan beliau sedang demikian rupa, tiba-tiba Allah turunkan wahyu kepada Isa. Inni qad akhrajtu ibadan li. Ketika Nabi Isa beserta orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, belum sempat merayakan kemenangan, tiba-tiba turun wahyu dari Allah. Wahai Isa, qad akhrajtu ibadan li. Aku telah keluarkan hamba-hambaku yang lain. La yudanu li ahadin biqitalihim, tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Faharriz ibadi ila tur, maka selamatkanlah hamba-hambaku ke Bukit Tur. Bukit Tur Sinai. Sebagaimana dulu Nabi Musa dan kaumnya mendapatkan inspirasi di Bukit Tur Sinai, maka demikian pula orang-orang yang selamat itu berangkat ke Bukit Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah utus Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka turun dari setiap dataran yang tinggi. Pertanyaan sederhana. Ya'juj dan Ma'juj itu Allah akui sebagai ibadan, hambanya. Orang-orang yang diselamatkan bersama dengan Nabi Isa itu juga hamba-hambanya. Allah yang ciptakan mereka semua. Dan dalam posisi ketika kaum-kaum yang baik ini diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan kepada Isa, selamatkan orang-orang ini ke atas bukit-bukit yang tinggi.
Pertanyaan sederhananya, kenapa tidak Allah musnahkan saja Ya'juj dan Ma'juj? Kenapa orang yang baik ini diperintahkan untuk selamatkan diri? Kenapa tidak orang yang jahat ini disuruh musnahkan? Maka pertanyaan yang sama untuk kondisi sekarang. Saudara-saudara muslim kita di Palestina, khususnya di provinsi Gaza, penjara terbesar di dunia. Penjara ini pada salah satu sisinya dibangun tembok oleh orang-orang Zionis Israel. Dibangun tembok. Pada sisi satunya ada saudara-saudara seakidah dengan mereka, sama-sama muslim, negara Mesir. Okelah, Israel musuh mereka. Dihambat, mereka tidak boleh keluar. Tidak difasilitasi dengan perdagangan, diboikot, tidak boleh ada barang yang keluar masuk. Pertanyaannya, keuntungan apa bagi saudara muslim mereka juga untuk ikut memenjarakan mereka, sehingga pintu gerbang pembatas Israel dan antara Palestina dan Mesir di Rafah itu tidak dibuka? Apa keuntungan bagi umat Islam di Mesir, dalam tanda kutip pemerintahannya, sehingga tidak membuka pintu gerbang Rafah supaya orang-orang yang ada di Gaza tersebut bisa mendapatkan pengobatan untuk yang sakit, bisa mendapatkan bahan pangan bagi orang-orang yang lapar? Ternyata sesama Islam pun mempersulit. Kemarin subuh setelah pengajian di Masjid Baitus Salihin oleh Karim, ternyata di antara yang hadir terdapat salah seorang dosen dari Palestina di Nablus, tepi barat. Beliau hadir. Katanya, saya datang kemari untuk mengisi seminar di UIN Ar-Raniri dengan di UIN Malikus Salih. Beliau bercerita bahwa perjalanannya dari Palestina ke Indonesia transit di sebuah negara muslim di Arab, entah di Lebanon, Allahu alam. Apa ceritanya? Dalam perjalanan kemari, saya mudah berinteraksi dengan orang Israel di perbatasan. Begitu saya keluarkan paspor, saya diizinkan keluar. Tapi justru perjalanan saya ke Indonesia ini dipersulit oleh negara muslim. Maka di negara muslim yang beliau singgah terlalu banyak pertanyaan untuk beliau, hal-hal yang tidak perlu. Bayangkan, ternyata kita sesama Islam ini sudah lebih berat daripada kita Islam dengan orang kafir. Padahal Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fath, ruhama'u bainahum dan asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang kafir dan saling sayang sesama mereka. Sekarang ternyata orang kafir lebih sayang kepada umat Islam daripada Islam sesama Islam. Maka sekarang di Amerika, di New York, di Australia, di semua negara Islam, mereka adakan demonstrasi mengutuk orang Israel dan mereka boikot Israel. Pertanyaannya, sudahkah kita memboikot Israel? Oh, kita nggak bisa boikot Israel Ustaz, karena kita jauh dengan Israel. Jangan boikot orang Israelnya, kapasitas kita jauh. Boikot produk Israelnya. Kita sudah diberikan label contoh-contoh produk Israel. Untunglah minuman malam ini bukan dari Israel. Ini Kangen Water, tidak dari Israel. Anehnya, yang kita tahu produk Israel itu hanya KFC. Maka datanglah kelompok mahasiswa, kelompok masyarakat mendemo KFC. Tapi mereka yang mendemo KFC itu bangun pagi, mereka sikat gigi pakai Pepsodent, samponya Lifebuoy, minyak rambutnya Bliss. Kemudian sambil demo maka diberikan konsumsi air mineralnya Mare Aqua. Bayangkan, demo parsial, udah parsial lagi. Andai kata kita umat Islam yang ada di Indonesia ini, ketika masih ada alternatif produk-produk yang lain yang non-Israel, kita tinggalkan produk Israel tersebut, apa beritanya sekarang? Bahkan ketika populasi umat Islam terbesar di dunia belum ikut dalam pemboikotan ini, Israel sudah mengalami kerugian dalam bidang bisnis miliaran dolar. Bayangkan kalau kita komunitas terbesar umat Islam di Indonesia ini ada 200 juta lebih ikut memboikot. Maka perang kita sekarang bukan lagi perang senjata. Perangnya sudah menjurus ke perang ekonomi. Kalau kita tinggalkan riba, Yahudi mati.
Yahudi hidup di Madinah sebelum Rasulullah datang karena di Madinah dilegalkan praktek riba. Ketika Rasulullah datang, beliau perangi Yahudi bukan dengan senjata. Beliau perangi Yahudi hanya dengan satu ayat saja. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ketika transaksi riba tidak berjalan lagi di Madinah, Yahudi angkat kaki mencari negeri-negeri yang menerima akses riba. Yahudi yang bertahan di Madinah masuk Islam. Mereka tidak lagi beragama Yahudi, mereka masuk Islam. Tapi Yahudi yang konsisten dengan ajaran Yahudinya hengkang dari Madinah. Kenapa? Karena di Madinah tidak bisa lagi dipraktikkan riba. Kenapa? Karena riba sudah terima di Aceh. Maka sekarang Yahudi datang ke Aceh. Infrastruktur ribanya sudah sangat hidup di sini. Bukti sangat kuatnya riba di Aceh, bank-bank syariah sulit untuk berkompetisi. Selalu kita menggugat, alah kita jawab bank syariah, nggak mau kita syariah. Syariah itu nggak jelas juga katanya. Kita buat narasi-narasi demikian sama saja. Bahkan justru kita datang temui guru-guru kita yang alim-alim tersebut, sama saja. Bank syariah itu sama saja dengan bank-bank konvensional. Bahasa ini masuk di dalam ancaman Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Allah laknat mereka. Kenapa? Hanya karena satu saja. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu seperti riba. Sekarang kita tidak katakan jual beli seperti riba. Bank syariah itu sama seperti bank konvensional. Ini lebih buruk lagi dari ucapan orang-orang Arab zaman dahulu. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Allah halalkan transaksi bank syariah dan sudah nyata bank konvensional itu adalah riba. Tapi bahwa pada praktik bank syariah belum sepenuhnya syariah. Setidak-tidaknya kita sedang berusaha menghidupkan nilai-nilai syariah. Tidak bisa membalikkan hukum itu seperti membalikkan telapak tangan. Ada infrastruktur yang harus kita hidupkan lebih dahulu. Maka banyak ustadz-ustadz yang mendakwahkan syariat, secara tidak langsung mereka sedang membunuh bank-bank konvensional. Tinggalkan riba begitu saja. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika di Mekah itu katakan kepada sahabatnya, runtuhkan berhala-berhala? Tidak. Nabi 13 tahun hidup di Mekah mendakwahkan Islam dan beliau tidak menyinggung berhala. Beliau salat di samping Ka'bah, di samping beliau ada berhala. Beliau salat di dalam Ka'bah, di sekitar beliau dikelilingi oleh berhala. Beliau tidak singgung berhala itu dengan tangan dan tidak pula dengan ucapan. Kenapa? Karena beliau sangat paham belum tiba waktunya bagi kita untuk mendobrak ini. Lalu datanglah ustaz-ustaz kita sekarang ini, katakan riba itu haram, tinggalkan riba. Wallahi ya akhi, bank-bank syariah itu pun tinggalkan karena itu juga riba. Lalu alternatif apa yang sudah mereka tawarkan selain daripada bank syariah yang masih ada unsur-unsur ribanya sedikit? Beralih pelan-pelan. Ketika kita sebagai nasabah kompak menyatakan, kalau anda tidak praktekkan syariah murni, kami tidak akan berutang kepada anda dan kami tidak akan simpan uang di bank anda. Jangan dulu berpikir untuk menyimpan uang. Bahkan saat kita kompak untuk tidak berutang, bank itu mati dengan sendirinya. Kita kompak tidak berutang, bank akan mati dengan sendirinya. Karena keuntungan pihak bank dari orang yang berutang. Enggak ada yang berutang, mereka cari dana pihak ketiga bagaimana untuk memberikan keuntungan. Tapi kitanya tidak kompak. Saat ada sebagian orang menolak, oh kalau anda tidak mau syariah murni, tidak mau dengan transaksi syariah, maka kami tidak utang. Kenapa? Kamu jawab orang lain, kami tawarkan utang ke orang lain. Karena masih ada yang bersedia bernegosiasi dengan unsur-unsur ribanya, maka riba itu masih hidup walaupun pada bank syariah. Tapi andai kata semua orang kompak, Pak, saya mau beli mobil, harga mobil ini 200 juta, saya cuma punya uang 50 juta, bagaimana caranya? Oh nggak apa-apa, kami akan utangkan. Tapi mohon Pak, saya bersedia berutang karena utang itu halal, tapi saya tidak bersedia dengan cara riba. Tolong praktekkan utang ini dengan cara yang islami. Jadi menurut Bapak bagaimana cara islami? Silahkan kalian dari pihak bank beli dulu mobil ini, lalu jual ke saya. Anda beli 200 juta, jual ke saya 250 juta atau 300 juta, silahkan ambil keuntungan. Tapi itu adalah mobil milik Anda yang dijual ke kami, bukan uang milik Anda yang diutangkan ke kami. Mengutangkan uang, tetap bayar uang, tidak boleh lebih.
Tapi saat pihak bank beli mobil dari dealer 200 juta rupiah, mereka proyeksikan keuntungan 3 tahun ke depan 100 juta rupiah. Halal. Pak, ini mobil baru kemarin kami beli 200 juta dari dealer dan kami jual ke Anda dengan harga 300 juta. Anda setuju? Setuju. Halal. Tapi ternyata tidak terjadi interaksi ini. Kenapa? Petugas pihak bank tidak mau repot-repot. Kita pihak nasabah pun mau uang. Mau praktis saja, maka kita hanya terima uang saja. Kita beli mobil lalu bayar utangnya, bayar demikian riba. Kitanya yang tidak siap, terlalu bertele-tele urusan dengan bank syariah. Kita sudah dimanjakan dengan kebiasaan pada leasing. Ke leasing itu datang naik labi-labi, pulangnya udah punya sepeda motor. Datangnya naik becak, pulangnya sudah naik mobil. Berkas kami urus, kami jemput. Kita naik turun becak di depan dealer, Dunia Barusa, Honda dan lain sebagainya. Turun naik becak, begitu keluar langsung sebuah mobil. Dipersejuk lagi, undang lagi Tengku Imam baca doa ada. Mendoakan agar riba itu berkah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka kalau ada ustaz-ustaz yang menyamakan persepsi bank syariah dengan bank konvensional, tanyakan kepada ustaz tersebut, Anda sudah punya solusi apa selain dari konsep ekonomi syariah ini? Mereka buat, oh ini belum syariah sepenuhnya. Tugas Anda untuk mensyariahkan yang sisanya. Tugas Anda untuk mensyariahkan yang sisanya, bukan untuk memberantas bank syariah ini. Maka maksudnya ada orang yang ketika berjuang itu salah menghadapkan senjata. Dia nggak tahu yang mana ujung senjata, yang mana pangkal senjata. Maka saat dia menembak musuh ternyata lari ke belakang, menembak kawannya sendiri. Inilah orang yang tidak paham tentang konsep-konsep dakwah. Kita harus paham, Nabi itu 13 tahun hidup berdakwah di Mekah, tapi beliau tidak pernah katakan kepada umatnya, kepada sahabatnya, runtuhkan berhala. Karena beliau tahu kapan berhala itu harus diruntuhkan. Maka saat beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak perintahkan serang Mekah, runtuhkan Ka'bahnya. Tidak, beliau sabar menanti tiba waktunya. Ketika posisi umat Islam sudah kuat, beliau datang ke Mekah, bukan untuk berperang, hanya untuk berhaji dengan persiapan perang. Kapan perang? Kalau kita ditantang. Tapi kalau tidak ditantang, cukup berhaji saja. Dan di tahun itu beliau taklukkan Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, tidak perlu Rasulullah dan sahabat yang meruntuhkan berhala. Kenapa? Karena berhala diruntuhkan oleh pemiliknya masing-masing. Tapi sejarah ini tidak pernah dipahami filosofinya. Pokoknya orang yang baru taubat, tinggalkan maksiat seluruhnya, termasuk riba-riba tersebut. Maka ada seorang kawan saya, hampir saja terjadi perceraian antara dirinya dan istrinya hanya karena pengajaran taubat dari riba yang keliru. Sebelumnya dia punya usaha counter penjualan ponsel, telepon selular. Dia punya seorang istri, dia punya satu usaha, punya seorang anak, dan punya satu mobil. Saya sering berbelanja di tempat beliau. Suatu hari tiba-tiba dia telepon saya, Ustaz, saya minta waktu untuk ketemu Anda. Oke, saya janjikan di warung tempat kami biasa ngopi. Datanglah beliau, turun dari becak. Saya tanya, mobil kemana? Ini yang mau saya diskusikan, Ustaz. Apa ya? Ini Ustaz, saya sekarang sedang tidak punya uang. Uang apa yang kamu nggak punya? Dia ceritakanlah kronologinya. Begini Ustaz, saya ikut pengajian. Jadi pengajian itu menjelaskan tentang riba, besarnya dosa riba. Orang yang paling kurang dosa riba itu seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Lalu karena saya memang modal bisnis dulu dari riba, saya datang temui Ustaz ini bertanya, Ustaz, saya sudah terlanjur berutang secara riba, ada usaha counter HP, saya punya mobil juga dari riba ini. Saya mau taubat, bagaimana caranya? Jual mobilmu, jual tempat usahamu, bayar utang dan mulai lagi. Maka saya lakukan Ustaz, semua modal yang saya miliki saya jual, mobil saya jual, saya bayar utang, dan sisa uang saya hanya 8 juta rupiah. Saya punya seorang istri, punya seorang anak, tidak punya tempat tinggal. Saya pulang kampung sambil menunggu ada usaha yang pas. Uang yang ada ini modalnya habis. Sekarang saya terlunta-lunta, istri sudah minta cerai. Bayangkan, tobat dari riba tapi terjadi perceraian, anaknya terlunta-lunta. Saya katakan, siapa yang suruh Anda tobat seperti ini? Tobat dari riba bukan dengan membayar utang. Tobat dari riba adalah berikrar cita-cita kuat tidak akan transaksi riba lagi ke depan.
Tapi bahwa sekarang Anda sudah transaksi riba, riba itu di awal transaksi, bukan di utang yang Anda bayar kemudian. Cicilan bukanlah riba. Riba adalah akad di awal, berutang 100 juta, bayar 110 juta ataupun lebih. Itu yang riba. Tapi ketika utang ini sudah Anda ikrarkan, ini adalah utang yang wajib dibayar. Anda bertaubat kapanpun, mau dilunasi sekarang, mau ikuti skema kredit sampai selesai, utang dosa Anda tidak bertambah. Hanya baru berbeda apabila yang bertaubat itu pihak bank. Dipanggil nasabahnya, Ustaz, lu berutang saya berapa? 100 juta Pak. Kami suruh bayar berapa? 150 juta Pak Ustaz. Oke lah, sekarang kami dari pihak bank sudah taubat semuanya, maka Bapak Ustaz bayar utang 100 juta saja. Kapan bank akan taubat? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, maka modal itu milik kalian, yang lain batalkan. Tapi ini yang bertobat bukan yang mengutangkan, yang bertobat yang berutang. Andai kata ada orang yang berutang dengan bertobat boleh bayar pokok utangnya saya yakin semua orang yang berutang akan bertobat. Tapi tidak bisa, karena itu adalah utang yang sudah terakad. Maka taubat dari riba adalah bercita-cita kuat di dalam hati tidak akan mengulangi proses riba seperti ini ke depannya, bukan dengan membayarnya segera. Oke, kalau Anda punya modal untuk bayar segera silahkan, tapi jangan paksakan untuk bayar hutang itu segera, karena itu akan menimbulkan mafasid yang lain. Maka inilah rusaknya nalar para pendakwah ketika justru dakwah mereka menciptakan kerusakan yang lebih parah lagi. Maka pegawai mereka masuk kerja dengan cara sogok. Kalau mau tobat dari masuk kerja yang sogok, berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Apa yang salah pada orang masuk kerja dengan cara sogok? Rinci dulu masalah, apanya yang salah? Pekerjaannya salah, ataukah sogoknya salah, ataukah gajinya salah? Yang salah adalah proses sogoknya. Ar-rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuma finnar. Orang yang menyogok, yang terima sogok dan perantara di antara keduanya masuk neraka. Sogoknya salah. Tapi setelah sogok Anda dapat pekerjaan, Anda bekerja dapat gaji, gaji halal selama pekerjaan itu halal. Tapi dia dapat gaji karena pekerjaan itu, karena dia bekerja maka berhak terima gaji. Tapi dia dapatkan pekerjaan karena sogok, sogok tetap haram. Kalau bukan karena sogok, dia tidak bisa dapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, dia sudah bekerja? Sudah. Sebenarnya dia tetap layak dapatkan pekerjaan, dan dia akan dapatkan pekerjaan walaupun tanpa sogok, karena itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tanpa sogok pun dia sudah akan diterima bekerja. Tapi karena dia tidak sabar dan tidak yakin kepada Allah, maka dia sogok. Kalau dia tidak sogok, tidak dapat pekerjaan Pak Ustaz. Kalaulah dengan sogok dapat pekerjaan, yakinlah setiap orang yang menyogok pasti dapat pekerjaan. Tapi coba perhatikan, betapa banyak orang yang sudah bayar sogok tapi tidak dapat pekerjaan. Maka bukan karena sogok dia dapat kerja, karena Allah sudah tentukan dia dapat kerja, maka dia dapat kerja. Tapi karena dia tidak sabar, dia bayar sogok. Maka jangan ubah persepsi manusia bahwa dengan sogok dia dapat kerja. Bukan, karena Allah sudah tentukan dapat kerja, maka dia bekerja. Maka kalau ada pegawai negeri sipil, militer ataupun polisi, taubat bukan dengan keluar dari pekerjaan tersebut, tapi bernazar, bercita-cita kuat, proses masuk kerja seperti ini tidak akan diulangi lagi. Maka justru yang salah adalah orang yang bekerja, masuk kerja lulus murni lewat tes, diberikan gaji, gajinya haram. Kenapa? Karena tidak bekerja. Itu namanya gaji buta. Orang yang masuk kerja dengan bayar sogok, sogoknya haram, tetapi gajinya halal karena dia bekerja. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajuffa araquhu. Berikan upah kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Ini persepsi yang keliru karena tidak memahami substansi dari masalah. Maka sampaikan ke kawan-kawan kita yang berkonsultasi masalah ini. Ustaz, saya sudah terlanjur ambil riba, mau tobat gimana? Bertobatlah, jangan pernah ambil riba lagi ke depan. Utang yang ada, bayar cicilan sampai selesai. Apa harus saya jual properti untuk bayar sekarang? Kalau itu menyusahkan hidupmu, jangan dipaksakan. Bayar, karena tidak bertambah dosa karena membayar cicilan. Hanya akan menyebabkan dosa apabila engkau paksakan untuk membayar. Ustaz, saya masuk pegawai dulu dengan sistem sogok, cara sogok. Bagaimana saya mau tobat? Tobatlah. Gimana caranya? Ke depan, anakmu, keponakanmu, kerabatmu, kawan-kawanmu yang bertanya, ajarkan mereka, jangan sogok, ikut tes saja. Tapi saya sudah terlanjur masuk pekerjaan ini dengan sogok, taubatlah. Jadi saya harus keluar. Jangan. Pekerjaanmu selama engkau melakukan dengan baik, engkau tidak berdosa, terima gaji dan halal. Tapi dulu masuk sogok, yang sogok itu tetap haram, taubat nasuha kepada Allah.
Nasihati orang lain, jangan masuk dengan cara sogok seperti saya, karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan suruh dia berhenti dari pekerjaannya, nanti akan masuk orang lain dengan cara sogok, berlanjut lagi sogok-sogok ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.